Di sini ada zodiak Capricorn yang ada untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk meneropong tabir ke depan perekonomian Indonesia di 4 bulan ke depan. Akan banyak peluang-peluang bisnis baru yang akan muncul di Indonesia, lebih tepatnya di bulan September dan Oktober. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, Membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Macan yang akan berbagi informasi untuk sebuah ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Kali ini sangat spesial karena ramalannya Kim Macan menyangkut 17 Agustus tahun 45. Kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-77. Betul. Gitu ya, Ki ya. Waduh. Selamat merayakan Hari Raya Independen Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Semoga di 77 tahun ini negara Indonesia semakin menjaya, ekonomi semakin meroket, para pemimpin-pemimpin, para orang-orang yang duduk di lembaga pemerintahan semoga semakin ingat sumpah jabatan sehingga ingat akan memakmurkan, mesejahterakan, memajukan negara tercinta kita, negara Indonesia. Nah, berhubung dengan kemerdekaan, ini Mas Jair menginginkan Kim Macan untuk melihat lebih lanjut melalui kartu oracle, pendengaran, bahkan kitab Prabu untuk negara Republik Indonesia di 4 bulan ke depan. Nah, nanti kira-kira apa yang terlihat di kartunya Kim Macan, semoga saja hal baik. Sehingga kita bisa memotivasi, termotivasi ngono ya Ki ya. Kalaupun nanti seandainya terlihat yang tidak baik, tenang saja. Takdir sesuatu negara itu kan tergantung dari yang mengisinya. Kalau kita sebagai warga negara terus membawa di dalam doa dan mendoakan orang yang berada di pemerintahan, terutama kepala negara, Pak Presidennya, ngono ya Ki ya. Insya Allah akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita doakan. Terus betul Ki. Waduh. Mas Jawir sangat excited. Untuk 4 bulan ke depan mengenai negara Republik Indonesia, kira-kira apa yang akan terlihat di kartunya Kim Macan? Kim Macan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Mas Jawir sehat? Mas Jawir pangestu matur nembah nuwun. Penontonnya Pintu Misteri apa kabar rek? Wah, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa, selalu dilimpahkan kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kekuatan tangan, kaki, bahu, mental dan pikirannya dalam menjalani kehidupan. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang sedang dalam problem permasalahan, semoga diparingi kemudahan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pokoknya doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Macan untuk kakak-kakak semuanya, pendukung setianya Pintu Misteri. Dan untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Kim Macan yang berada di 7 tempat, waduh, melambai, tepuk tangan, magis baik. Untuk saudara tak terlihat yang berada di 7 tempat, semoga selalu diparingi kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan untuk sebuah proses naik tingkatan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Amin. Gitu ya Ki ya. Pokoknya kagem sedayanipun rahayu. Baik Kim Macan, wonten tambahan kagem parfum sang jagat. Kita pakai dulu. Oh nggih. Parfum sang jagat. Nah, pakai dulu rek. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa didoakan, habis itu dipakai. Alhamdulillah.
Iya. Parfum Sanjagat dan minyak kasturi. Tidak semua orang bisa memesannya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa memilikinya. Ya, karena parfum Sanjagat dan minyak kasturi ini saya buat, saya racik, saya doakan dengan doa-doa terbaik saya. Saya bermohon kepada Tuhan sehingga parfum Sanjagat dan minyak kasturi bisa membantu saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami permasalahan, memperbaiki jalan hidupnya ke depan. Betul. Ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan yang namanya amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang yang layak untuk memesan parfum Sanjagat dan orang-orang yang belum layak untuk memesan parfum Sanjagat. Ya, karena di sini akan ada seleksi alam semesta, orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang belum lolos seleksi dari admin 1 ataupun admin 2. Karena kalian masih memiliki sifat, ketiga sifat ini. Tolong diingat. Sifat yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Yang ketiga, tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sanjagat dan minyak kasturi. Itulah. Karena banyak faktor dari ketiga itu semuanya. Jadi, kalau untuk memesan parfum Sanjagat dan minyak kasturi, hilangkan ketiga sifat itu. Insya Allah admin 1 dan admin 2 akan membantu meng-ACC untuk pengiriman. Betul. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana, saya selalu ingatkan, per hari saya cuma bisa mengisi parfum ini 15 botol saja. Sedangkan laporan dari admin 1 dan admin 2 itu lebih dari 15 sampai 50 botol. Jadi untuk yang mau menunggu silakan sesuai urutan antrian. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena di sini saya mengisinya satu persatu dengan nama kalian dan golongan darah kalian, yang mana saya akan ritualkan, saya masukkan di sini melalui akar pohon beringin. Yang mana akar pohon beringin ini bukan sekedar pohon beringin biasa. Dia tumbuh di atas pohon keramat yang tanpa menyentuh tanah. Dan sekarang pun sudah langka akarnya. Jadi mohon maaf sekali, ini dikhususkan untuk orang-orang yang mau bersabar menunggu. Betul. Karena saya pun tidak main-main mengisikan buat kalian di sana. Ya, kemampuan saya hanya bisa 15 botol. Jadi kalau mau nunggu silakan, tidak juga, tidak apa-apa. Karena hanya orang-orang pilihan yang bisa memilikinya. Insya Allah dengan media parfum Sanjagat dan minyak kasturi ini, ayo kita bareng-bareng bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Banyak berdoa. Amin. Dan juga berusaha. Insya Allah parfum Sanjagat dan minyak kasturi Tuhan yang memberi. Parfum Sanjagat membantu dan si pemakainya menjalani. Ingat, ditambah dengan kekuatan doa kalian. Ya. Mantap. Jadi kekuatan doa itu juga penentu Betul, ngoten ya Ki betul. yo, karena tanpa adanya doa nanti juritnya Ki Macan pun juga tidak tahu apa yang harus dibantu. Mengenai kekuatan doa, ini kemarin Ki Macan kan sempat membahas mengenai pemakai parfum Sanjagat ini yang berdoanya itu negatif. Betul. Nah, ini jangan seperti itu, Rek. Ya, medianya Ki Macan itu mengajarkan kita bagaimana kita mengajak ke hal yang positif. Kalau sesuatu yang memang bukan hak kita, ya sudah, biarkan saja. Kita pun juga harus ikhlas. Masa berdoanya untuk balas dendam ke ceweknya? Betul. Terus mboten Ki, itu boleh. kalau Ki Macan menyikapi hal pemakaian seperti itu seperti apa nih Ki? Jadi biasanya jurit-jurit saya membantu. Setelah itu silakan dia jalanin sendiri nanti. Menjalani sendiri. Setelah itu jurit-jurit saya akan kabur dari media parfum Sanjagat. Berarti kan tidak akan mendapatkan hal yang positif. Betul. Berarti kalian itu masih egois. Betul. Ayo Tarek, nikmati sesuai dengan jalannya Tuhan. Iya, Jangan- ikutinlah skenarionya Tuhan. Langge. Seperti apa? Kenapa Tuhan memisahkan pada saat kalian PDKT atau pacaran? Karena ada sebabnya. Betul. Sedangkan si manusianya memaksakan itu semuanya untuk balas dendam. Itu tidak boleh. Nggak boleh ya Rayo, nggak boleh seperti itu, nggak boleh egois. Wis toh, rencana Tuhan itu paling yang terbaik. Kalaupun seandainya tidak jodoh, ya sudah biarkan saja. Kalau kalian
kalian memaksa, makanya nggak heran kalau seandainya setelah pernikahan kemudian adanya perceraian, kemudian pernikahan dipaksa melakukan pernikahan, akibatnya apa? Nanti KDRT dan lain sebagainya. Itulah salah satunya. Kita harus berpikir lebih jauh lagi. Jangan pikiran itu bundel, cupet pikirannya, jangan seperti itu. Jangan pernah memaksakan. Kalau seandainya bukan jodoh, ya sudah, ikhlaskan. Ngono ya ki ya, sing dadi wong iku sing legowo. Oh, Mas Jabir tidak mau ya kalian yang pemakai parfum Sang Jagat berdoanya itu ke hal yang negatif. Betul. Sekali dibantu sama Ki Macan untuk jurit-juritnya, tapi jangan dipikir juritnya Ki Macan itu tidak memberikan report. Tapi setelah itu tidak akan dibantu dan kalian akan menjalani karma buruk. Ngono ya Ki yo. Jangan salahkan parfum Sang Jagat jika kalian doanya negatif terus kemudian nanti ending akhir-akhirnya kalian terperosok di dalam jurang. Yo Ki yo. Jangan salahkan parfum Sang Jagat. Juritnya Ki Macan sudah tidak ada di situ. Yang lebih parahnya lagi, jika juritnya Ki Macan tidak berada lagi di media kalian, itu akan menjadi sasaran untuk astral negatif menjerumuskan kalian. Betul. Leres mboten Ki? Yaiku pilihannya mereka. Leres ya? Jadi tidak usah pemikiran yang negatif. Dan ini ngomong-ngomong mengenai parfum Sang Jagat yang dimana doanya itu harus yang selalu positif. Menjadi orang yang lebih ikhlas dan sabar. Dan penjualan sekarang ini Mas Jaya perlu informasikan Diki ya. Parfum Sang Jagat hanya ada satu aroma. Mohon maaf ya Rek yo, karena kenapa? Sebelumnya parfum Sang Jagat ada 2 aroma. Yogi yo, sejalannya dengan penjualan yang semakin banyaknya, kemudian ada tambahan energi dari Ibu Kanjeng yang berwarna hijau. Ngono ya Ki ya. Ternyata yang namanya gangguan astral negatif itu semakin banyak, semakin ngetren parfum Sang Jagat, semakin banyak astral-astral negatif yang berupaya untuk menyerupai para jurit-juritnya Ki Macan. Ya Ki ya. Mengikuti. Makanya kenapa sekarang parfum Sang Jagat hanya ada satu aroma saja. Tujuannya apa? Agar dengan satu aroma antara jurit satu dengan jurit yang lain itu bisa mendeteksi. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang soft sama strong, tidak ada. Ini semua pun juga untuk kebaikan si pemakai. Karena kita harus melakukan evaluasi terus untuk kebaikan si pemakainya. Nah, jadi mohon maaf untuk pembelian baik itu laki-laki dan perempuan itu hanya ada satu aroma saja, tidak ada pilihan aroma yang lain. Leres Ki? Nah, kemudian untuk order kemana Mas Jabir? Silahkan order, bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank akun Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Betul. Leres? Waduh baik. Ki Macan, mari kita doakan penonton pun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan mencari Pintu Misteri. Ya, hanya doa-doa terbaik saya yang bisa saya ucapkan di sini. Semoga doa-doa saya ini bisa ijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudara di luar sana, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan aura negatif dalam tubuh, hati, pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positifnya untuk tubuh, hati, pikiran, dan wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik.
Amin. Ya Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Amin. Dilancarkan pekerjaannya. Amin. Dilancarkan urusannya. Amin. Dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin ya Allah. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya Amin. sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari sifat sombong, Amin. iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Amin amin robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Seperti biasa sebelum saya merogoh sukmo, saya menyempatkan diri untuk melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Saya lihat like-nya, terima kasih banyak telah ringan tangan untuk mencet jempolnya ke like. Terima kasih. Matur Kolom nuwun. komentarnya pertahankan doa-doa yang terbaik kalian, itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan capek, jangan bosan, jangan jenuh akan kebaikan. Betul Ki. Ya, namanya kebaikan itu berawal pasti males, tapi kelama-lamaan pasti sudah terbiasa. Ya, saya lihat kolom komentar bagus semuanya Mas Jawir. Betul. Mendoakan satu sama lain, mendoakan saya, mendoakan Mas Jawir, tim Pintu Misteri. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri dan mengaminkan juga. Tidak kalah besarnya juga. Doa itu pun akan berbalik kepada kalian. Waduh, Ya, mantap. jadi kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, coba ketik di kolom komentar. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian di sana. Kalau lebih dari 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin kalian mempunyai lingkaran aura positif yang mana mereka melindungi kalian. Alhamdulillah. Pada saat kalian terpuruk, pada saat kalian sedang mengalami kesakitan, pada saat kalian mengalami permasalahan yang besar, jangan khawatir. Aura positif itu akan membantu jauh lebih cepat semua permasalahannya. Jadi solusinya lebih cepat ngoten gitu ya. Jadi harus pertahankan aura positif. Biarkan saja kolom komentar yang di bawah ada negatifnya, tidak masalah. Jangan dibalas. Berarti mereka mainnya kurang jauh seperti kita. Ya, biarkan saja, mereka belum mengetahui arti positif dan negatif. Betul. Ya, jadi kita yang udah positif mempertahankan, jangan sampai kita terikut aura negatif di luar sana. Leres. Dan untuk yang share, terima kasih. Selain kalian bisa saya rogoh sukmo di sini, banyak kesempatan untuk saya rogoh sukmo di sini. Kalian juga bisa memberikan informasi Pintu Misteri ke saudara-saudara kita di luar sana. Semoga saudara-saudara kita di luar sana bisa melihat Pintu Misteri dan subscribe. Betul. Bisa bergabung dan bermanfaat. Betul. Gitu ya, Ki, ya. Dan semoga setiap penerawangan saya, setiap ramalan saya di sini bisa bermanfaat banyak untuk orang di luar sana. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, untuk hasil rogoh sukmo saya kemarin, di sini ada zodiak Capricorn yang ada di Jakarta. Wow, Capricorn Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk merogoh sukmo ke zodiak Capricorn yang ada di Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Ternyata Capricorn Jakarta ini bukan asli Jakarta. Dia asli Jambi, yang mana dia merantau ke Jakarta. Dia anak ketiga, ya. Maaf, dia anak kedua dari 3 saudara. Anak pertama kakaknya itu agak ada gangguan jiwa sedikit, dan adiknya kelas 1 SMP. Dia tulang punggung keluarga, sehingga setiap bulan dia harus transfer ke keluarga untuk kehidupan keluarga orang tuanya di sana. Ya. Yang saya lihat di sini dia sedang mengalami depresi, terus titik terendahnya manusia. Di PHK dari suatu pabrik.
Oh, Ya, ada masalah di rekening. PHK di salah satu pabrik sudah menganggur ini 5 bulan. 5 bulan nganggur. Dan tabungan sudah terkuras habis. Wah, lah, Udah ini titik laki-laki terendah. perempuan? Ini laki-laki. Oh, Dia sudah laki-laki. memesan parfum Sanjagat 2 minggu yang lalu. Admin satu pasti. Ya, dia sudah memesan parfum Sanjagat 2 minggu yang 2 lalu. minggu, Cici. Dia bawa doa, dia bawa zikir, dia bawa usaha, kerja kemana-mana, ngelamar kemana-mana. Bagus. Karena sehingga energi saya bisa tertarik ke sana. Walah, leres. Ya. Dan ternyata dari kosan harga 650 sekarang kosannya harga 250. Oh, dan Cici. sharing berdua. Oh, ngeten nggih. Perjuangan. Betul. Dan dia sudah mulai bingung, uang di ATM sudah mulai sedikit. Dan apa ya? Keluarga. Kebutuhan kehidupan Semangat. kehidupan pun lah Tetap berjalan. tetap berjalan. Ya, dan Udah, ternyata dia berdoa tahajud, sholat malam, sholat keren. jam, dan akhirnya dia tidak dapat bekerja, belum dapat bekerja. Mungkin kuasa Tuhan dan juga kekuatan dari parfum Sang Jagat sehingga ada celah kecil. Ada seseorang Cici. yang melihat gelang tricakra, ya, sesama memakai gelang tricakra. Cici. Bertemu di pasar pada saat si Capricorn ini pakai baju hitam putih Oh, dan lagi belanja, sama-sama lagi belanja sayur. Dilihat gelang tricakra. Kerja di mana, Dek? Ya, saya baru mau cari kerja, Kak. Ini perempuan. oh, yang nanyain perempuan. Yang pakai gelang tricakra juga. Cici. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, kita makan dulu sini. Kamu dapat gelang tricakra dari mana? Bla bla bla. Dia cerita. Dan akhirnya cerita, menganggur 5 bulan. Bisa apa kamu, mekanik segala macam. Selain itu apa? Saya bisa bikin pisang goreng tapi keju segala macam. Ternyata si Capricorn ini ada selingan online jualan keju, pisang keju. Dan akhirnya perempuan itu membantu untuk buka usaha di pinggir pasar itu yang ada ruko kosong. Masya Allah. Ini Mas Jawi jadi ingat, mohon maaf Ya. nih Kiki. Mas Jawi jadi ingat penerawangannya Ki Macan yang kemarin, salah satu dipertemukan mengangkat derajat, dipertemukan dengan orang baik itu sesama pemakai gelang tricakra. Itu salah satunya. Masya Allah, ya Allah. Ini salah satunya, dan ini yang 2 atau yang 3-nya. Ya Allah, terus kemudian Ki. Jadi loh, apa jaminan saya? Apa jaminan saya sehingga ibu bisa percaya kepada saya untuk membuatkan usaha ke sini? Gelang tricakra. Wah Allah. Karena tidak semua orang mempunyai gelang tricakra. Dan akhirnya dia memutuskan untuk rombong segala macam, dan dia tidur di ruko itu. Alhasil saya lihat pengunjungan kedua sampai 3 kalinya rame Ki, ya Allah. Dan ibu itu bilang, kumpulin aja uangnya, nanti kalau ada uangnya baru dibalikin. Satu, ibu itu juga mempromosikan ke teman-temannya. Dan 2, aura positif yang ada di Capricorn. Ya Allah, Masya Allah. Itu tadi saya selalu bilang, jangan menyepelekan yang namanya gelang tricakra. Selain gelang tricakra mengeluarkan 3 aura, mereka akan mempertemukan orang-orang yang mempunyai gelang tricakra yang akan saling membantu. Alhamdulillah. Nah ini nanti mohon maaf, ini Mas Jawir potong. Ini kan si ibu yang membantu untuk si Capricorn yang berada di Jakarta. Ini kenapa si ibu dipertemukan dengan itu, tujuannya kenapa Ki? Untuk mengobatin bapaknya. Jadi gelang tricakra, juri saya mengatakan cari orang yang membutuhkan sekali buat kamu bantu. Setelah itu sedikit demi sedikit orang tuamu akan sembuh. Orang tuanya kena sihir. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Waduh. Alhamdulillah. Dan di hari Jumat malam pasti si anak Capricorn ini datang untuk mengelus kaki orang tuanya untuk mengobati. Itulah fungsinya. Jadi ada rentetan lingkaran tali yang mana mereka saling membutuhkan. Karena disentuh, anak Capricorn tersebut bisa jalan, bisa napak, bisa merasakan, dan bisa berjalan ke toilet. Alhamdulillah.
Ya. Ya Allah. Jadi pelajaran yang kita dapat di sini dari Capricorn, selagi kalian berjuang untuk keluarga pasti akan ada celah untuk kalian mendapatkan rezeki. Alhamdulillah. Mas Jawid terharu nih Ki ya. Waduh, inilah Rek, makanya kenapa medianya Ki Macan itu harus dibawa di dalam doa. Pertemuan antara gelang tricakra semuanya ini pun juga rentetan yang dimana mengetuk ridhonya Tuhan. Kalau kita berbuat, mohon maaf Mas Jawid jadi terharu. Kalau kita berbuat baik, pengobatan, obat, kesembuhan itu bisa terletak di mana saja. Yang penting intinya satu. Ayolah Rek, nangis meneh. Itu tadi berarti gelang tricakranya Ki Macan, juritnya Ki Macan itu mengajarkan hal-hal yang positif, bagaimana kita mengetuk kesembuhan itu dengan berbuat baik agar Tuhan itu meridhoi. Gitu loh ya Ki ya. Walaupun si Capricorn orang yang tidak, mohon maaf, bukan spiritual sama Ki Macan, tetapi kalau letak kesembuhannya itu terletak di Capricorn tersebut untuk bapaknya si kakak yang membantu, kun fayakun. Terus gigi ya, walaupun hanya disentuh dengan doa di dalam hati, akhirnya bisa membawa kesembuhan. Di samping itu mengajarkan bagaimana kita bisa berbuat baik, kuwi lho Rek. Nah, jadi kalian pahamkan apa yang menjadi bedanya medianya Ki Macan walaupun ada juritnya dengan punyanya tetangga sebelah yang pakai bantuan dengan astral negatif. Betul. Ya Ki ya. Nah, bagi kalian penonton di Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan, SOP sudah jelas, like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya Raya, ojo sampai mboten. Waduh, keajaiban. Waduh, ke arah yang positif. Mantap ini. Alhamdulillah. Baik, nanti setelah ini Mas Jahid menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk Indonesia di 4 bulan ke depan, terutama ekonomi Indonesia seperti apa. Oh, niki ya. Aduh, Mas Jawid dik ser. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk meneropong takdir ke depan perekonomian Indonesia di 4 bulan ke depan, di pengakhir ujung tahun 2022. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif telah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Amin. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Jadi semangat untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Betul. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Ya. Semangat Rayo. Kita lihat perkembangan ekonomi untuk 4 bulan ke depan di pengakhir tahun 2022. Untuk negara Indonesia ini sebagai hadiah perayaan 17 Agustus Indonesia Independent Day, kemerdekaan yang ke-77 tahun. Kita lihat kabar baiknya dulu ya. Alhamdulillah. Kita lihat kabar baiknya untuk 4 bulan ke depan. Di sini kata orakel saya mengatakan aktivasi. Yang mana ada alam semesta sedang menghempuskan udara ke Indonesia, yang artinya akan banyak peluang-peluang bisnis baru yang akan muncul di Indonesia. Lebih tepatnya di bulan September dan Oktober. Itu akan banyak sekali peningkatan yang didapat Indonesia dari hasil Indonesia sendiri. Jadi sudah mulai ada peningkatan
pergerakan perekonomian Indonesia yang kemarin tenggelam gara-gara COVID. Ulang gini Di September, Oktober sudah mulai naik gitu ya Ki ya. ada banyak peningkatan yang baik. Alhamdulillah. Jadi untuk sektor-sektor yang wirausaha dan pekerja di sini akan lebih bisa merasakan hasilnya nanti. Waduh, akan ada hasil gitu. Betul. Ya Ki ya, dimana perekonomian banyak sektor yang mulai terangkat perekonomiannya. Waduh ya, alhamdulillah. Jadi kalau seandainya kalian bilang kerja nggak ada, ibaratnya nganggur, nggak ada kerjaan saja, ini kerjaan itu banyak. Betul. Kalian aja yang bilang nganggur itu yang males. Betul. Ya Ki ya. Oh, aja males ya Rek ya. Lihat lagi apa kabar baik. Oke. Ya. Rilis. Di sini waktunya orang-orang perekonomian kemarin karena COVID banyak sekali menimbun hutang karena tidak bisa mengaktifkan usaha atau bekerja dengan maksimal. Di September, Oktober, November kalian bisa yang namanya mencicil hutang dengan kerja keras kalian sendiri. Waduh. Jadi jangan khawatir untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang kemarin tercekik oleh hutang karena perekonomian COVID kemarin. Ini akan banyak perubahan. Jadi perputaran keuangan itu akan kencang. Perputaran transaksi nilai uang itu akan kencang. Betul. Waduh ya, alhamdulillah. Berarti perdagangan pun juga waduh juga bagus gitu ya Ki ya. Gejolak perekonomian masyarakat untuk melakukan transaksi dengan uang pun juga bagus. Alhamdulillah, sehingga mengakibatkan kemarin terdampak COVID ini pun sudah mulai bisa membayar hutang. Apik deh. Lanjut. Di sini kata oracle saya mengatakan seorang wanita yang sedang berdoa. Artinya inflasi yang akan berlaku di semua negara. Insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Alhamdulillah. Bisa dikoordinasiin semuanya, bisa terkontrol. Tapi hati-hati, akan ada orang bukan kompetitor. Negara lain? Bukan, membuat kerusuhan itu apa namanya? Siapa itu biar Mas Jahit biasanya ngomong itu loh, provokator. Ingin memperkeruh keadaan pemerintah. Jadi saran saya di sini, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, ya jangan mudah terprovokasi dari orang di luar sana. Ya sebenarnya Indonesia aman-aman aja, masih bisa ke backup semuanya. Dan juga di sini yang sangat membludak sekali ya, pariwisata, kuliner, pariwisata, kuliner, dan jual beli tanah properti. Ini yang gejolaknya semakin bagus, naik. Gelora ya, kuliner ini kan untuk kesemuanya, baik itu pengusaha kecil, menengah, besar, kuliner, apalagi pariwisata. Semoga Bali bangkit Rek ya. Kemudian inflasi bisa terkendali. Tapi yang kurang ajar iku si provokator. Makanya kan Mas Jahit selalu mendoakan, mengajak kita itu selalu berdoa agar kita warga negara Indonesia itu tidak mudah terprovokasi oleh provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab. Provokator dibayar sama orang, lalu kita ikut terprovokasi, siapa yang bayar kita? Betul. Yang ngono malah kita yang rugi Rek. Berpikir pinter Rek. Nah, ini yang terakhir. Ya, di sini kartu oracle saya mengatakan Dewi kasih sayang, kesuburan, kasih sayang. Yang mana di sini di 4 bulan terakhir nanti di tahun 2022 akan banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang mulai dibuka. Alhamdulillah. Karena apa? Yaitu tadi perputaran ekonomi sudah mulai membaik, inflasi kenaikan gejolak ekonomi juga sudah mulai bagus. Banyak sektor yang makanya perusahaan-perusahaan sudah mulai membuka kembali lowongan pekerjaan. Jadi yang masih belum punya pekerjaan, nganggur, nih ada kesempatan di 4 bulan ke depan. Ayo dari sekarang, sehingga lamaran-lamaran kamu yang dari sekarang dimasukin itu akan di nomor satuin dulu. Betul. Jangan nunggu mencari lowongan baru bergerak.
Nah, karena banyak sektor yang akan mulai bangkit, Ya. sektor pariwisata, Betul. perdagangan juga, kuliner pun juga. Ini kan juga membutuhkan menyerap tenaga-tenaga tambahan. Yang kemarin-kemarin di PHK itu akan segera dibuka lagi loh. Dibuka lagi, terutama yang di Bali ini kan banyak hotel-hotel yang kemarin gara-gara Betul. COVID tertutup sementara gitu ya Betul. Ki ya. Alhamdulillah. Ki lho ya Rek ya. Bagi yang nganggur-nganggur, ayo. Ya. Tapi yang ngono Rek, kita yang jadi pengangguran itu ojo pilih-pilih pekerjaan Betul. dulu. Ya Ki ya. Jadi jalanin dulu. Jalani dulu, sepenting untuk duit. Ya, jalanin dulu ya, jangan pilih-pilih. Betul, betul. Untuk yang berita baiknya sudah closing di situ. Ya, Oke. kita lihat berita buruk untuk Indonesia. 4 bulan ke depan di akhir tahun 2022. Apa iki Rek? Aduh. Iya, di sini kata oracle saya mengatakan harmoni. Harmoni ini seperti diam-diam menghanyutkan. Ada orang diam-diam menghanyutkan untuk kepentingan sendiri. Nah, kuwi. Hati-hati di bulan November, Desember. November, Desember, hati-hati. Pergunakan uang dengan baik. Jangan boros, jangan beli yang tidak penting. Karena akan ada melonjaknya sembako. Oh, harga sembako. Iya. Harga sembako akan melonjak, terutama telur dan ayam. Telur dan ayam. Ini mungkin di Telur dan ayam itu akan membludak. Kemudian, harganya, Ki? ya. Jadi terus mata uang agak menurun. nilai kursnya agak menurun Rek ya. Jadi hati-hati untuk uang, belilah seperlunya. Takutnya pada saat di awal Januari 2023 akan banyak perubahan-perubahan tergantikan. Ini saya menerawang cuma 4 bulan ke depan. 4 bulan Ki Di ya. bulan Januari 2023 itu rahasia. Rahasia ya Ki ya. Tapi nanti kalau misalnya Mas Jawir menyuruh saya untuk membuka untuk menerawang 2023, 23 kita akan buka juga. Biar supaya saudara-saudara saya di luar sana lebih waspada. Ya, hati-hati sembako akan membeludak. Nah, ini Ki Macan tadi kok mempoinkan diam-diam menghanyutkan. Ada oknum yang diam-diam menghanyutkan yang ingin mengganggu kestabilan negara Indonesia itu terutama di November dan Desember. Ya. Ngoten ya Ki ya. Orang-orang penting. Orang-orang penting. Sama seperti Minyak. minyak yang kemarin. Kuwi. Tujuannya buat apa Mas Jawir? Tujuannya untuk memperkeruh pemerintah untuk inflasi. Kadang-kadang ya Reo, pemerintah berupaya agar tidak inflasi, tetapi ada orang di dalamnya juga yang menginginkan supaya inflasi, supaya Indonesia menjadi negara yang terburuk. Iki karepe piye ngono ki ya? Betul. Makanya kita doakan saja orang-orang yang seperti itu cepat sadar. Ini kasus mirip kayak minyak. Ya, sama. Oh alah kemudian Tidak ada kepentingan lain, tidak ada keuntungan uang yang didapat, tapi ada tujuan seperti itu, memperkeruh keadaan. tujuannya Ya. diam-diam menghanyutkan. Ono ciri-ciri nih Ki. Jangan. Boten. Aduh. Baik. Kadang-kadang gemes sama orang yang begitu. Kemudian Iya. Di sini ada Dewi Pelindung. onje. Ya, yang mana artinya di bulan Desember nanti akan ada penyakit baru yang mendekatin seperti COVID, Oh. yang bertujuan supaya kita tidak merayakan yang namanya Tahun baru. Tapi pemerintah jauh lebih pintar, pemerintah lebih jauh menyikapinya, Oh. sehingga presiden Oke. mengatakan itu seperti virus biasa, jadi tenang. Oh, akan ada penyakit baru ngono ya Ya, Ki ya. dari luar sana untuk menghancurkan Indonesia, menjatuhkan lagi perekonomiannya. Tapi kembali presiden mengatakan yang mana jangan khawatir, kita anggap itu seperti flu biasa. Flu biasa. Ya.
Waduh, ini sebelumnya mohon maaf Ya. Yogi ya. Ini loh Rek ya, ini sebenarnya untuk membuka kacamata kita semuanya. Mas Jawir itu bukan orang politik, Ya. tetapi dari apa yang terlihat sama Kimacan, Indonesia dengan ekonomi yang sekarang ya bisa kita lihat Yogi ya, dibanding dengan negara-negara yang lain, kita pun salah satu yang termasuk beruntung. Keberuntungan sebuah negara itu pun juga akan dibenci sama negara-negara yang Betul, lain. betul. Belum lagi dibenci sama negara-negara yang lain, belum lagi dibenci sama orang-orang yang kurang ajar. Ini pasti orang yang punya duit Tiki. Ya, bertujuan lain. Yang punya tujuan yang lain. Negara Indonesia itu banyak musuh-musuh di dalam sendiri, musuh di luar juga. Gitu loh ya Rek ya. Makanya kenapa ini nanti akan dihembus, mohon maaf, ada sebuah penyakit baru gitu ya Ki ya. Waduh, ini Yang penyakit sebenarnya tidak ada. sebenarnya tidak Untuk ada. menakut-nakuti. Menakut-nakuti saja. Tetapi pemerintah insya Allah Ya. akan mengantisipasi dengan memberikan sebuah statement. Betul. Kita anggap itu adalah penyakit yang seperti biasa. Mari kita semangat gitu ya Ki ya. Betul. Waduh, kemudian kembali Ki. Kita lihat lagi. Oke. Iya, ini yang terakhir. Oke. Di sini ada kartu orakel saya, anak kecil. Mm-mm. Hati-hati sekali di bulan Oktober, November, Desember bakal ada permainan seperti apa yang kemarin ya? Kenapa nih Ki? Saham apa namanya? Oh, forex. Yang Indra Kens. Oh, yang kayak begituan. Ya, Oh iya iya. seperti itu akan muncul kembali dengan format baru yang lebih menggiurkan orang-orang lagi. Hati-hati di hati-hati. bulan Oktober, November, Desember yang lebih menggiurkan lagi karena dia cuma hilang 3 bulan. Setelah 3 bulan itu banyak orang-orang perangkap di sana lenyap. Jadi hati-hati ya. Akan ada apa ya namanya itu? Kalau yang kemarin itu binomo gitu Ya, lah. seperti itulah permainan judi online. Permainan judi online. Tapi lebih menggiurkan, lebih meyakinkan seperti kalian mau ngikut itu terus. Oh. Tapi setelah 3 bulan dia lenyap sendirinya. Nah, terus duit kalian yang berada di dalamnya nanti hilang. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terpengaruh dengan permainan-permainan itu. Karena mereka mafia seperti itu menganggap kalian seperti anak-anak. Oh, tuh, yang dikasih mainan, dikasih enaknya mainan akan terus bermain. Ya. Sampai suatu titik kalian terlena dan akhirnya memberikan semua uangnya di dalam permainan tersebut dan akhirnya nanti selama 3 bulan tiba-tiba menghilang. Betul. Nanti kalian sendiri yang nangis-nangis. Ya. Udah jual ini, jual itu, jual ini, jual itu, ternyata bohongan. Ya. Ingat, pertama, menang kedua, menang ketiga bisa jadi itu pancingan. Betul. Tapi di saat kita sudah menggadekan semuanya, hilanglah sudah. Ya. Hati-hati ya, Rey. Ya, semoga bermanfaat apapun yang saya sampaikan di sini, mau berita baik maupun berita buruk. Nah, ini tadi. Ini terima kasih banyak Kimacan yang kita lihat untuk 4 bulan untuk negara tercinta kita, negara Indonesia. Banyak yang terbuka, yang terlihat. Semoga penontonnya Pintu Misteri ini lebih bijak. Kalau Mas Jawir menyikapinya, ya itu tadi, tetap siapapun itu presidennya, ya kita selalu mendoakan. Betul. Ingat, musuh negara Indonesia itu musuhnya tidak hanya luar negeri saja. Musuh di dalam negeri pun juga banyak. Mas Jawir juga kadang-kadang nggak habis pikir, nggak tahu juga mereka yang musuh di dalam negeri duit sudah banyak, kedudukan pun juga ada, kenapa malah menginginkan negara Indonesia itu terpuruk? Aku nggak ngerti juga ya. Sedangkan mereka pun juga usianya pun juga udah usia yang ibaratnya bukan anak muda lagi. Mas Jawir itu pinginnya nanti kalau di usia tua, ibaratnya makan minum udah terpenuhi, menghirup udara segar, tidak diganggu kanan kiri, kulis bersyukur ya. Kalau tua itu, ya itu tadi enaknya Mas Jawir, punya rumah yang enak, Anjir, istirahat yang enak, nyaman, makan yang bergizi, dikumpulin dengan orang-orang yang sayangi, itu loh udah bahagia. Itu sebenarnya wis bahagia. Lah kok malah mencari penyakit-penyakit yang karena lain itu kayaknya iblis yo kiwesan yo. Iblis, paruh jiwanya itu sudah iblis yang mempengaruhi kehidupan dia. Tidak pernah puas akan duniawi.
Waduh, semoga saja kita dijauhkan dari sifat-sifat iblis. Ya. Makanya kita terus sebagai warga negara Indonesia kita doakan siapapun yang berada di pemerintahan, apapun itu juga kita doa semoga mereka ingat dengan apa yang diajarkan sama agama mereka masing-masing. Betul. Ngono ya Ki ya. Agar mereka selalu ajib dengan yang namanya sumpah jabatan. Betul. Hidup di dunia kan hanya sementara. Ya. Kalau untuk hidup di dunia sementara tidak bermanfaat juga buat apa? Iya, betul. Ono ya Ki ya. Waduh, matur nembah nuwun niki Ki Sami-sami, Macan. ya. Kalau begitu nih saatnya Mas Jawir menginginkan penontonipun Pintu Misteri untuk meluangkan waktu sebentar mendoakan terus negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Diingatkan tadi sama Ki Macan, semoga kita tidak mudah terprovokasi oleh provokator jahat. Betul. Nah, mari kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Baik Ki Macan, Iya. ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri Ki. Iya. Pesan alam semesta untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bersedih. Apapun yang hilang pada dirimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Oh lah iku kuncinya ya jangan bersedih. Ya. Apa yang hilang pasti akan ada penggantinya. Ya. Tapi kalau kita selalu bersedih, tidak ikhlas, tidak memaknai bahwa apa yang terjadi itu karena Tuhan takdirnya yang terbaik, ya nanti kita akan malah terpuruk dengan Betul. kesedihan. Iya, Oh iki ya. betul. Matur nembah nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.